ayahnya tuh nggak berani ke gereja sekitar 4,5 tahun. Karena malu anaknya jadi petani. Karena buat masyarakat segi, sono ngapain anak kamu sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujung jadi petani. Jadi kan ada dua, ekstensifikasi sama intensifikasi gitu, pertanian gitu ya. Nah yang ini juga, film ini juga beneran karena apa namanya, ada contoh nih. Terinspirasi kan film ini dengan siapa namanya tuh, Sancho Suarez Marquez. Dia tuh S2 ini siapa pertanian. Jadi rekannya Pak Jo di farmnya itu. Oke, ini jadi kisah nyata nih ya? Terinspirasi dari kisah nyata dia. Oh gitu. Dia tuh S2 pertanian. Ini saya buka di situ gitu ya. Tapi ketika lulus, ayahnya tuh nggak berani ke gereja sekitar 4,5 tahun. Karena malu anaknya jadi petani. Karena buat masyarakat segi, sono ngapain anak kamu sekolah tinggi-tinggi. Nggak banyak yang sekolah tinggi, ujung-ujung jadi petani. Takut dicela kayak gitu. Nah itu realita. Wah, lulusan pertanian bisa dihitung yang jadi petani. Selebihnya kerja di... Jadi si Pak Sancho ini masih ada nih? Ada, makhluknya ada itu. Si muda dia. Wah, nanti kita undang gitu. Kalau film ini karena terinspirasi dari kisah nyata, kisah hidup Pak Sancho ini, kemudian diangkat ke film, didramatisir tentu, tapi itu kenyataan ya, bahwa orang punya pendidikan tinggi, tapi dia balik untuk menjadi petani dan sukses. Oh, sukses. Perjuangannya nggak gampang gitu. Konflik dengan keluarganya, ayahnya, ya dan hal semacam itu. Oh, jadi inilah ceritanya tuh berdasarkan kisah hidup itu. Tapi kemudian baru-baru ini Sancho Suarez Marquez itu dapat penghargaan juga dari Liputan 6 Award. Oh gitu. Kok balik sih, Di? Sutradaranya dulu Liputan 6, ya dia dapat penghargaannya dari Liputan 6. Nggak tahu Seribu Bayang Purnama ini apa sih gitu loh. Iya ya. Jadi banyak hal-hal yang sepertinya kebetulan tapi mestinya by design nih. Ya, yang mudah-mudahan yang desain yang di atas. Gitu. Enggak, ini menjadi makin menarik sih. Seribu Bayang Purnama, paling enggak buat saya ya. Mudah-mudahan buat penonton podcast Singkat Berita juga. Nonton. Iya, jadi kita pengen nonton dan kita harus tonton karena ini terinspirasi diangkat dari kisah nyata Pak Sancho tadi, dan dia sudah melakukannya dan berhasil. Ini hanya kemudian difilmkan saja gitu. Mudah-mudahan Pak Sancho yang udah dapat penghargaan ini dari institusi sebesar Liputan 6 dan film ini makin menyebarluaskan kesadaran bahwa bertani itu bukan ketinggalan zaman loh. Ini udah harus bisa dilakukan di Indonesia dan bisa mengangkat seseorang bisa seberhasil itu. Iya. Mudah-mudahan itu yang pesannya nanti nyampe ya di film ini. Ini konkret juga Pak Jo ini, produser eksekutif kita ini, dia bilang semua hasil penjualan tiketnya 100% dipakai untuk membiayai program-program pemberdayaan petani. Nanti? Iya, 100%. Kalau ini 100% ya, kalau dia laku sekian juta penonton segala macam, itu dikembalikan lagi nomor petani. Nggak dapat apa-apa loh sebagai sutradara. Ntar gue cari gimana caranya gue dapat bagian lah. Udah dihitung lah ya sama Pak Jo ya. Tega bener. Tapi bisa juga sih jadi petani. Gue ikut pelatihan tuh. Iya. Karena di tempat itu sering pelatihan. Oh, oke. Ya, mudah-mudahan lah ya. Sukses buat filmnya di Doain Seribu Bayang Purnama ini. Support. Trailernya nanti kita putar lagi di podcast Singkat Berita. Lihat deh aktingnya. Enak tuh dilihat. Berhasil loh jadi sutradara. Mudah-mudahan. Dan terakhir, ini kan udah selesai nih film. Lo udah lihat gitu. Udah tinggal tayang. Habis itu biarin lah penonton Indonesia yang menentukan. Selanjutnya lo bikin film apa lagi? Bikin film lagi nggak? Atau bertani dulu? Gue pengen bertani. Wow, gitu ya? Jadi, kebayang ya, di umur 51 tahun gue baru tahu bentuk
tumbuhan kacang hijau itu gue baru tahu. Gue pikir kayak toge. Ternyata bukan. Nah baru tahunya ya ketika mempelajari, karena emang gue terus terang gue nggak dari latar belakang keluarga petani gitu loh. Tapi kebangetan juga gue nggak taunya. Mungkin masyarakat kita banyak juga memang nggak ngerti gitu. Jadi sebelum gitu. penonton terinspirasi, lo udah terinspirasi untuk Iya, bertani. kira-kira gitu. Oke. Ngelihat mereka bekerja, makanya kita ada quote di situ. Mereka menyediakan istilahnya apa? Mereka bersedia punggungnya disengat matahari buat ngasih makan kita. Tapi ada jeleknya di gue penyakit. Abis itu, jadi kalau nasi kebanyakan gue nggak tega tuh nggak ngabisin. Oh oke. Jadi gue Ambil secukupnya supaya lo harusnya bisa habis. gitu ya. Jadi kadang-kadang kebanyakan ya. Jadi badan gue memang nambah ini. Alasan sih, tapi iya juga sih. Tapi gue nggak tega juga gitu loh. Ini beneran loh.